Tak kasih bocoran ya. 4 orang sudah dilaporkan Agus melalui pengacara yang ditunjuk Agus. Sudah diterima laporannya. 4 orang. Agus tidak diam. Sudah dilaporkan. Kayak apa, Bang? Ya pakai diam-diam aja. Terkait penggelapan, penguasaan uang, dan penipuan. Sudah dilaporkan. Berkapan, Bang? Belum tahu, Bang. Pokoknya sudah dilaporkan. Pak, Kemudian? siapa aja, Bang? Hah? Siapa aja inisialnya, Bang? Ya tanya sama Agus lah. Saya kan hanya membocorkan aja. Kan sekarang kita main sindir-sindiran nih. Lu main-main sana ya. Kita juga. Gue bocorin nih. Udah dilaporkan 4 orang. Di Polda atau di Polres? Ya. Kemudian ketua yayasan ini udah dilaporkan juga mengaku pengecara. Itu yang menipu dan memindahkan uang Agus yang 1 miliar. Sudah diperiksa Agusnya. Ya. Kemudian terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh ini nggak bisa. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Jadi kalau memang ada dokumentasi itu sudah biasa gitu. Masa dia pergi datang ke rumah kita, ngerekam boleh, kita bicara nggak bisa merekam, kira-kira seperti itu. Nopi juga bisa merekam, Pablo juga bisa merekam. Nah sekarang bicara untung rugi ya. Denny Sumargo juga waktu datang ngerekam rumah saya, ngetok-ngetok ribut-ribut sini, dia juga diuntungkan juga dari rekaman itu. Udahlah, nggak usahlah cari-cari masalah. Kalau awalnya kamu melindungi keluarga, jangan lagi dibalik menyerang Agus ini dengan didukung oleh keluarga. Itu nggak ada kaitannya gitu. Kita fokus aja gitu. Nanti jungkal. Dan untuk kali ini susah mau dipercaya. Orang ini mau diajak damai betul atau mau ramai, ya. Kayaknya berat, susah. Ya. Saya menggambarkan, ya kalau kita masih berhadapan dengan manusia itu masih tahu kan manusia kan. Tapi kalau udah bicara apa ya, dengan api atau dengan setan ya susah. Memang bukan jenis kita gitu. Jadi beginilah kira-kira kalau nggak tegar-tegar mental. Siapa aja yang sepakat dan menguasai uang itu dan menjaga uang dan tidak menyerahkan ke Agus dalam waktu tempo sudah 3 bulan ini, dan kan sudah diakui kan. Saya nggak sebutin namanya, ya. Nggak ada orang. Gue ambil uang negara, gue bagi-bagi ke kalian. Kalau gue salah, gue kembaliin. Lu salah, lu proses hukum, dihukum dulu, disita harta lu. Hukum ini nggak sesimpel itu. Ambil uangnya orang, dibagi ke NTT, kemudian nanti kalau gue kalah dan lagi gue balikin, nggak seperti itu. Paham kan? Hukum ini jangan seenak kalian. Makanya pakai pengacara dong. Cari pengacara yang sehebat dan sepintar gue gitu. Jangan seluruh pengacara yang dampingi mereka mundur. Hampir semua mundur. Ngaku nggak dibayar, malu-maluin. Orang kaya yang katanya bisa mengganti 1, nggak ada yang bayar lawyer. Kemudian orang kaya katanya yang punya rumah Raja Rusal dan Sentul nggak bayar lawyer. Yayasan yang punya ngobatin orang sakit jiwa, gila, semua bayar nggak bayar lawyer. Baru tahu saya. Lagian nih lawyer-lawyer yang pernah mundur tuh ngapain kalian bela orang yang jelas-jelas awalnya semua lawyernya tumbang silih berganti. Dari ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring tinju. Ya kan? Mereka itu nggak dibayar. Dan ngapain? Orang hebat seperti apa sih? Kalau lu bela Tommy Winata, bela menteri siapa, atau mantan presiden, atau membela Hasto, atau bela wakil presiden. Nah, walaupun lu dibayarnya nggak mahal, tapi jelas kualitasnya ada. Ini yayasan
Yayasan begini doang. Kalau gue jelas orang buta yang gue bela. Kalau gue cuekin justru gue ini kayak orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Mana ada orang Manado? Tahu situ Tomo. Kan ada lagunya tuh. Hei nyong orang Manado, jangan kasih lihat tuh jago. Jago dalam bakalai tapi jago pembangunan. Hei nyong orang Manado, apa itu situ Tumoo? Apa itu lanjutannya? Itu gagasannya Pak Samratulangi, ya kan? Membangun Manado. Bahwa jangan ngaku manusia kalau tidak bisa manusiakan manusia gitu. Betul nggak? Nah, disitulah ada peran pembangunan, peran kemanusiaan dari Farhad Abbas pembela kaum lemah. Saya ada di situ. Nah, kalau pengecara mereka yang 150, ada Irwanto, ada ini ngapain lu sana-sana Irwanto? Ngapain kamu situ? Dilihat anak istrimu. Kamu ke Nopi mundur, ke sana mundur, ya kan? Ngapain? Nanti Alvin mati baru datang, baik-baik nangis-nangis, kan? Emang lu nggak bisa sedih nangis, nggak punya perasaan seolah-olah kita itu harus berbaik sama orang saat orangnya hidup, bukan saat orang mati baru datang-datang semua. Ya saat hidup inilah kita ini baik-baikan, kita salam-salaman, kita hormat-hormatan. Gue senang banget melihat kalian ini kelompok itu melawan gue hanya gara-gara main-mainin Agus yang uangnya kalian pegang-pegang itu. Itu uangnya Agus, saya Denny Sumargo, itu uangnya Agus, uang bukan kamu. Kamu juga dari awal kan udah ngerti, bahkan kamu ingin mengganti uangnya Wawa. Dan uang itu silakan langsung ke sana. Ya kalau ditanya sama keluarganya mau dimasukkan ke rekening mana, namanya orang polos, tidak ada perjanjian perikatan. Yayasan juga nggak punya izin. Nah, datanglah nih pengacara yang dibawa oleh Pablo. Datang juga, merasa dia adalah donatur, ngapain? Tahu diri dong, lu udah kuasai belum 8.000 donatur? Donatur yang lu pegang tuh yang uang berapa? Masa pengacara mau membela orang yang cuma nyumbang 10.000 perak, 7.500? Malah harga matre, ngerti dong. Pakai harga diri, lawyer. Yang lu bela ini orang yang menyumbang, bukan orang miskin, orang yang bersedekah. Harusnya suruh aja pakai pengacara masing-masing. Mau nggak lu kehilangan 10.000 perak, tapi lu bayar pengacara 10 juta? Nggak ada yang mau. Kalian kompor-kompori aja, Agus begini.